Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta salawat, mari setiap hari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita simak amalan apa yang menjadi penghuni surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai, Anas bin Malik menceritakan sebuah kejadian yang dialaminya pada sebuah majelis bersama Rasulullah SAW. Anas bercerita, pada suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, "Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga." Tiba-tiba muncullah laki-laki Ansar yang janjinya basah dengan air wudhunya. Dia mengikat kedua sandalnya pada tangan sebelah kirinya. Esok harinya Rasulullah SAW berkata begitu juga. Akan datang seorang lelaki penghuni surga dan muncullah laki-laki yang sama. Begitulah Nabi mengulang sampai 3 kali. Ketika majelis Rasulullah selesai, Abdullah bin Amir Ars radhiyallahu anhu mencoba mengikuti seorang laki yang disebut oleh Nabi sebagai penghuni surga itu. Kemudian dia berkata kepadanya, "Saya ini bertengkar dengan ayah saya dan saya berjanji kepada ayah saya bahwa saya selama 3 hari saya tidak akan menemuinya. Maukah kamu memberi tempat pondok buat saya selama hari-hari itu?" Abdullah mengikuti orang itu ke rumahnya, dan tidurlah Abdullah di rumah orang itu selama 3 malam. Selama itu Abdullah ingin menyaksikan ibadah apa gerangan yang dilakukan oleh orang itu yang disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Tetapi selama itu pula dia tidak menyaksikan sesuatu yang istimewa di dalam ibadahnya. Kata Abdullah, "Setelah lewat 3 hari, aku tidak melihat amalannya sampai-sampai aku hampir meremehkan amalannya. Lalu aku berkata, 'Hai hamba Allah, sebenarnya aku tidak bertengkar dengan ayahku dan tidak juga aku menjauhinya. Tetapi aku mendengar Rasulullah SAW berkata tentang dirimu sampai 3 kali. Akan datang seorang darimu sebagai penghuni surga. Aku ingin memperhatikan amalanmu supaya aku dapat menirunya. Mudah-mudahan dengan amal yang sama aku bisa mencapai kedudukan sepertimu.'" Lalu orang itu berkata, "Yang aku amalkan tidak lebih daripada apa yang kau saksikan." Ketika aku mau berpaling, kata Allah, dia memanggil lagi. Kemudian berkata, "Demi Allah, amalku tidak lebih daripada apa yang kau saksikan itu. Hanya saja aku tidak pernah menyimpan pada diriku niat yang buruk terhadap kaum muslim, dan aku tidak pernah menyimpan rasa dengki kepada mereka atas kebaikan yang diberikan Allah kepada mereka." Lalu Abdullah bin Alim berkata, "Beginilah bersihnya hatimu dari perasaan jelek dari kaum muslimin, dan bersihnya hatimu dari perasaan dengki. Inilah tampaknya yang menyebabkan engkau sampai ke tempat yang terpuji itu." Sebagaimana yang Rasulullah SAW berkata, "Inilah justru yang tidak pernah bisa kami lakukan. Memberikan hati yang bersih, tidak menyimpan prasangka yang jelek terhadap kaum muslim. Kelihatannya sederhana, tetapi justru amal itulah yang sering kali sulit kita lakukan. Mungkin kita mampu berdiri di malam hari, sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sulit bagi kita menghilangkan kedengkian kepada sama kaum muslim hanya karena kita duga pahamnya berbeda dengan kita, hanya karena kita berpikir bahwa dia berasal dari golongan yang berbeda dengan kita, atau hanya karena dia memperoleh kelebihan yang diberikan oleh Allah, dan kelebihan itu tidak kita miliki." Pada halaman yang sama, Al-Kandalawi menceritakan suatu hadis tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Dujanah. Ketika Abu Dujanah sakit keras, sahabat yang lain berkunjung kepadanya. Tetapi menakjubkan, walaupun wajahnya pucat pasi, Abu Dujanah tetap memancarkan cahayanya. Bahkan pada akhirnya hayatnya, kemudian sahabatnya bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkan wajahmu Anda bersinar?" Abu Dujanah menjawab, "Ada amal yang tidak pernah aku tinggalkan dalam hidup ini. Pertama, aku tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua,
Aku selalu menghadapi sesama kaum muslim dengan hati yang bersih, yang oleh Al-Quran disebut kolbun salim. Al-Quran menyebut kata kolbun salim ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang suatu hari di hari kiamat, ketika tidak ada orang yang selamat dengan harta dan kekayaannya kecuali yang membawa hati yang bersih. Pada hari itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Demikianlah sahabatku semua, itulah amalan penghuni surga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mari kita jaga hati kita supaya betul-betul bersih, menjadi qalbun salim.